Iya, kita kembali lagi di Taman Surga, tamannya orang-orang yang berilmu. Iya, gitu dong semangat semuanya ibu-ibu di sini, luar biasa subhanallah. Oke, dan sesuai dengan janji kita, janji saya juga bahwa kita akan segera langsung memulai Bu ya, mendengarkan tausiah dan belajar tentang ilmu agama Islam. Dan sekarang di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Kroy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. baiklah. Dan memang sudah nggak sabar saya ingin tanya nih Pak sama Bapak nih Pak. Tadi juga saudara-saudara kita di luar sana pun mereka tahu sebagian apa itu alam barzah, apa itu padang mahsyar. Ibu-ibu di sini juga tahu sebagian. Mungkin pemirsa yang di rumah juga ada yang tahu tapi juga ada yang tidak Pak. Dan mereka pasti juga bertanya-tanya, ingin mendapatkan penjelasan yang lebih dalam mengenai hal ini gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita pernah jelaskan bahwa ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Betul. Kiamat kecil, hari saat kematian seseorang. Apabila dia mati, kita yang hidup ini menguburkannya. Yang dikuburkan itu jasadnya. Rohnya pergi berada di suatu tempat yang kita tidak tahu. Tempat itu namanya alam barzakh. Jadi saya dulu ingin menggarisbawahi, jangan duga yang meninggal itu ada di kubur. Dia sebenarnya ada di satu alam yang lain. Hanya kubur itu sebagai tanda buat kita. Karena kita tidak bisa ke sana, kita tidak tahu di sana. Jadi sebenarnya orang yang dikubur itu atau kuburan itu lebih banyak gunanya buat kita daripada yang meninggal. Yang meninggal itu dikubur di istana atau di tanah atau di mana sama saja buat dia. Dia berada di satu alam yang lain. Oke, alam itu namanya alam barzakh. Barzakh itu artinya pemisah. Pemisah. Al-Quran menyatakan begini. Hatta iza ja'a ahadahumul maut. Qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalau kematian sudah datang pada salah seorang di antara mereka, khususnya yang durhaka, mereka berkata atau dia berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Dengan harapan saya bisa melakukan amal soleh yang saya tidak lakukan. Allah menjawab, kalla. Tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu hanya ucapan yang mereka bisa ucapkan, tapi itu tidak akan terpenuhi. Kenapa? Karena di alam dia itu ada barzakh, mi waraihim. Kata wara dalam bahasa Arab bisa berarti depan, bisa berarti belakang. Nah, saya beri contoh sekarang. Saya di sini, kita ibaratkan ini alam barzakh. Di depan saya di sana, sorga neraka. Di belakang saya, dunia. Ini transparan. Saya bisa lihat apa yang ada di sorga di sana. Kalau saya penghuni sorga, apa yang ada di neraka. Tetapi saya mau ke sana tidak bisa, ada penghalang. Katakanlah penghalang itu kaca. Saya mau kembali, di belakang saya, ada barzakh juga, ada penghalang juga. Tapi kalau saya menoleh, saya bisa lihat itu. Dunia. Yang meninggal begitu. Di satu alam namanya alam barzakh. Kita namakan biasa itu alam kubur. Iya. Ya toh? Tapi itu hanya pendekatan buat kita. Sebenarnya itu di satu alam tersendiri. Orang-orang yang ada di alam barzakh ini menunggu sampai ditiupnya sangkakala. Semua menunggu. Sejak manusia pertama lahir sampai mati, sampai yang terakhir mati sebelum ditiup sangkakala. Wa nufikha fis-sur, fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard ila masyar. Ditiuplah sangkakala yang pertama, maka semua yang ada di langit dan di bumi mati. Kecuali yang dikehendaki Allah. Salah seorang yang dikehendaki Allah itu yang meniup sangkakala. Yang mencabut ruh.
pemikul singgasana Tuhan, ada masa. Nabi berkata itu 40 tahun. Kita tidak tahu tahunnya tahun apa nih. Qamariyah atau Syamsiyah. Tahun cahaya atau tahun apa. Pokoknya menanti. Ketika itu dalam Al-Quran ada dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, mana nih para diktator, mana nih orang-orang yang angkuh, siapa yang berkuasa sekarang, limanil mulkul yaum. Allah jawab, lillahil wahidil qahar. Sudah mati semua, dibangunkan lagi si peniup sangkakala, ditiup lagi. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Tiup lagi, semua yang mati bangkit. Nah itulah di sana mereka digiring ke padang mahsyar. Nah, satu hal yang kita perlu garis bawahi, yang pertama menyangkut barzakh. Ada yang berkata begini, lama bener nih nunggu. Nah iya, sering pertanyaan keluar itu. Masa dari yang pertama mati sampai yang terakhir mati nunggu di kubur? Kita mau jawab begini, sebenarnya lama atau cepat itu relatif. Ya, relatif. Kalau kita senang, 1 jam rasanya 1 menit. Betul. Kalau tidak senang, 1 menit rasanya 10 hari atau setahun. Jadi itu relatif. Karena itu ada yang ditanya, berapa lama kamu di dunia? Sehari atau setengah hari aja. Jadi jangan ukur ini dengan ukuran kita di dunia. Duniawi. Nah, yang kedua, di alam barzakh itu, di situ ada panjar. Ada panjar. Panjar untuk yang berbuat baik, panjar kebaikan. Panjar untuk yang berbuat jahat, ada keburukan. Al-Quran ada bercerita tentang Fir'aun. Wa haqa bi ali fir'auna su'al azab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asya. Wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Fir'aun diliputi oleh siksa. Setiap pagi dan petang yu'rad, dipaparkan kepada mereka neraka. Hei, itu loh nanti tempat kamu. Sudah tersiksa itu di sana. Nanti yauma taqumus sa'ah, kalau sudah datang hari kebangkitan, maka ketika itu malaikat-malaikat diperintahkan masukkan dia ke neraka. Nah, orang yang beriman juga begitu. Dikubur dia mendapat nikmat kubur, tapi baru panjar. Setelah itu baru dia masuk ke surga. Itu alam barzakh. Waduh, pada panjar segala ya di situ ya. Okay. Bayangkanlah ngelihat ke dunia kita nggak bisa kembali. Betul. Melihat kenikmatan akhirat kita belum saatnya kita ke situ, ya kan ya. Jadi memang harus menanti ya. Baik, kalau begitu pemirsa di mana-mana berada dan juga para jemaah yang hadir di studio, jangan mana-mana, kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita tentunya setelah yang satu ini. Jadi tetap di Taman Surga, tamannya orang-orang yang berilmu.